Bapak seminggu makan Padang berapa kali, Pak? Tiap hari. Padang everyday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami di CCPK, Cakap-Cakap Pajak Kabar. Cakapnya cakep-cakep, yang cakep kuy cakep-cakep. Bersama saya Mbak Rianti, pembawa acara pada CCPK episode 2 kali ini. Di sini kita akan berkesempatan untuk berbincang-bincang singkat terkait Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP, Klaster Program Pengungkapan Sukarela atau Voluntary Disclosure Program. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Barat, Bapak Fadri Usman. Kita sapa dulu ya kawan pajak, Bapak Fadri. Halo Pak Fadri, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah makan juga ya Pak ya? Sudah. Oke, Alhamdulillah. Tapi makan Padang tadi. Oh, Pedas. Bapak seminggu makan Padang berapa kali Pak? Tiap hari. Padang everyday. Nah, pada kesempatan hari ini nih Pak, kita kan akan berbincang-bincang singkat terkait salah satu klaster di UU HPP, yaitu Program Pengungkapan Sukarela atau PPS. Ya. Seperti itu. Sudah siap untuk mengisi CCPK episode 2 kali ini ya Pak ya? Iya, terima kasih nih. Iya. Sudah diberi kesempatan untuk tampil di program CCPK ya. Iya. Cakep-cakep Pajak kabar gitu. Nah, di sini kita juga telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang bertebaran di masyarakat terkait PPS ini. Nah, Bapak sudah siap kan Pak ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu? Insya Allah. Insya Allah siap. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, secara general PPS itu sendiri apa sih Pak? Dan tujuan diadakannya PPS oleh DJP ini tuh atau Direktorat Jenderal Pajak ini untuk apa Pak? Silahkan Pak Fadri. Ya, terima kasih Mbak Rianti ya. Alhamdulillah tanggal 7 Oktober tahun 2021 Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang lama ditunggu diketuk dan disahkan oleh DPR. Dan pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 itu diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, kan ada 6 klaster ya. Oke. Di Undang-Undang HPP itu, jadi ada klaster KUP, klaster PPH, klaster PPN, klaster PPS, program pengungkapan sukarela, klaster pajak karbon, dan klaster cukai. Nah, untuk program pengungkapan sukarela sendiri itu merupakan program yang diberikan kepada wajib pajak sebagai kesempatan melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan. Apa yang dilaporkan dan diungkapkan itu adalah harta yang belum dilaporkan atau belum sempat dicantumkan di dalam SPT PPH tahunan oleh wajib pajak. Nah, secara umum ada 2 kebijakan lah namanya ya. 2 kebijakan PPS. Yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang pernah mengikuti tax amnesty di tahun 2015-2016 kemarin. Nah, namun belum atau kurang mengungkapkan hartanya untuk yang diperoleh dari tahun 1985 sampai dengan 2015. Nah, itu disebut dengan kebijakan PPS 1. Nah, jadi untuk yang ikut TA tapi kurang atau belum mengungkapkan hartanya di SPT atau di surat pengungkapan harta yang ikut TA, nah itu bisa mengungkapkannya sekarang. Nah, terus yang kedua adalah diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela nanti bisa mengungkapkan harta yang diperoleh dalam periode 1 Januari 2016
sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Nah, itu disebut dengan kebijakan PPS 2. Nah, sedangkan tujuan dari PPS itu sendiri adalah berdasarkan data. Kan dulu sudah ada program tax amnesty di 2015-2016. Nah, berdasarkan data pasca TA, itu kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak para peserta TA di tahun 2017 itu mengalami peningkatan. Makanya nanti diharapkan program pengungkapan sukarela di tahun 2022 ini juga memberikan efek positif yang sama atas kepatuhan untuk pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak. Nah, dalam program ini juga diberikan kemudahan dan kebebasan untuk memilih tarif maupun prosedur. Nah, yang digunakan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan harta yang belum dilaporkan tersebut. Oke, jadi tadi seperti yang Bapak Fadri jelaskan itu di PPS ini ada 2 kebijakan. Untuk orang pribadi itu bisa mengikuti kebijakan 1 dan kebijakan 2 seperti itu ya Pak ya. Iya. Selama WP orang pribadi tersebut pernah mengikuti TA. Iya. Sedangkan di kebijakan 2 hanya berlaku untuk WP orang pribadi. Betul. Seperti itu. Dan tujuannya tadi untuk salah satunya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan atau mengungkapkan hartanya. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Pak, untuk periode pelaksanaan PPS itu sendiri nih Pak, dari kapan sampai kapan sih Pak? Kemudian kenapa nih di Direktorat Jenderal Pajak ini kita menyarankan WP untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini? Silahkan Pak. Iya. Jadi untuk PPS itu pelaksanaannya adalah program pengungkapan sukarela ini pelaksanaannya dimulai dengan 1 Januari tahun 2022. Nah, sampai nanti dengan 30 Juni tahun 2022. Jadi persis waktunya selama 6 bulan. Nah, masyarakat disarankan untuk mengikuti PPS ini karena bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya, itu tentu nantinya akan diteliti kan. Nah, nanti kalau ada pemeriksaan dikeluarkan surat ketetapan pajak, tentu saja itu akan dikenakan tarif normal, tarif biasa, tarif normal. ditambah lagi dengan sanksi administrasi. Oke, berat ya Pak ya sanksi Tentu saja sanksi ini akan memberatkan seperti itu. Itu sebagai informasi tambahan. Dalam kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa SPT memang disampaikan secara self assessment ya. Jadi pelaporan pajak disampaikan secara self assessment. Nah, tapi ingat bahwa DJP dalam hal ini sebagai negara itu mempunyai data pembanding untuk cross check kebenaran material atas pengisian SPT tersebut. Jadi secara umum data itu ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang berasal dari luar negeri. Nah, kalau dari dalam negeri itu apa yang dikenal dengan ILAP gitu kan. Jadi ILAP itu adalah data-data yang diterima dari I-nya instansi, L-nya lembaga, A-nya asosiasi, dan P-nya adalah pihak lainnya. Jadi dengan arti kata semua lembaga, semua instansi, dan semua pihak yang ada di Republik ini itu wajib menyampaikan datanya kepada DJP. Nah, dengan demikian kita punya data pembanding. Misalnya sederhana lah gitu kan. Kalau misalnya kita punya tanah, punya rumah, berarti kan ada sertifikatnya. Iya, ada sertifikat. Nah, mana lembaganya yang bertanggung jawab gitu kan, atau yang selama ini melayani BPN. Nah, BPN itu wajib menyampaikan datanya. Misalnya mobil, berarti kan ada BPKB-nya. Iya. Nah, dinas yang bertanggung jawab menerbitkan BPKB itu wajib menyampaikan data itu ke DJP. Nah, artinya data harta seluruh warga negara itu sebenarnya DJP punya. Sebenarnya udah punya. Nah, gitu kita ya, harapkan memang masyarakat ini melaporkan hartanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu untuk dalam negeri. Nah, kalau untuk yang di luar negeri, nah kita punya perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak di luar negeri, apa yang dikenal sebagai Automatic Exchange of Information. Jadi
pertukaran data dan informasi secara otomatis dengan pihak-pihak luar negeri. Jadi misalnya ya untuk WNI yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, ada di Hong Kong, ada di negara-negara Eropa, Amerika gitu kan. Kalau mereka di sana punya tabungan, punya properti gitu kan, mungkin ada yang beli apartemen di situ kan, atau mungkin punya peternakan di Australia gitu ya. Peternakan, oke. Nah itu negara dalam hal ini akan menerima data itu melalui program Automatic Exchange of Information atau itu. AOI itu ya Pak? Iya, Oh, jadi ya dengan demikian masyarakat seharusnya tahu gitu loh, negara itu punya data punya semua. datanya, tinggal Jadi kita harapkan memang masyarakat ya mau melaporkan Melaporkan. semua hartanya di dalam SPT gitu. Oke, siap. Nah, untuk yang SPT tadi seperti Bapak bilang itu kan sistemnya self assessment nih Pak, gitu. Betul. Nah, kalau untuk PPS sendiri nih Pak, mekanismenya seperti apa nih Pak? Nah, jadi kalau dulu ya, kalau tax amnesty dulu kan rame ya. Dan itu harus ke 2000 kantor pajak ya Pak? Iya, ya? di 2015, 2016 itu rame, kantor Rame, pajak iya. rame. Nah, karena kenapa? Waktu itu peserta tax amnesty itu datang. Jadi kita ada nomor antrian dan segala macam. Oke. Nah, tapi kalau sekarang sesuai dengan perkembangan waktu ya dan teknologi, sekarang hampir semua jenis pelayanan di kantor pajak, di DJP, itu dilaksanakan secara online. Nah, termasuk untuk pelayanan PPS ini, wajib pajak nanti menyampaikan pengungkapannya secara online, seperti itu. Oke. Lewat apa nih Pak situsnya Pak? Kalau Lewat PPS? DJP online. Oh, berarti sama seperti SPT ya Pak ya? Iya, Menunya juga sama ada di DJP online. Ya, menunya Nah, ada harusnya di- mudah nih untuk wajib pajak gitu ya Pak ya? Iya, Kan PPS sangat ini. memudahkan untuk wajib Oke, pajak. dan waktunya juga tadi 6 bulan cukup lama seperti itu ya Pak ya? Mudah-mudahan itu waktu yang cukup untuk Iya. wajib pajak. Oke, berarti ini juga kesempatan emas bagi wajib pajak semua untuk mengungkapkan hartanya dengan tarif yang sebenarnya lebih rendah dibandingkan tarif normal gitu ya Pak ya? Iya. Oke, nah untuk pelayanan yang diberikan terkait PPS nih Pak, dari Direktorat Jenderal Pajak, terutama di Kanwil DJP Kalimantan sendiri, khususnya untuk PPS ini, pelayanan apa aja nih Pak yang akan diberikan kepada wajib pajak? Silahkan Pak. Iya. Jadi untuk pelayanan terkait PPS ya. Nah, kita di Kanwil DJP Kalimantan Barat beserta unit yang ada di bawahnya, ada KPP Pratama dan ada kantor KP 2KP. Jadi kita memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan memberikan beberapa jenis layanan. Jadi antara lain adalah helpdesk. Jadi ada helpdesk di setiap unit kantor, mulai dari Kanwil sampai KPP. Jadi layanan tatap muka bisa dilaksanakan di Kanwil, di KPP, dan di KP 2KP melalui helpdesk. Nah, itu untuk jam layanannya jam 8.00 sampai dengan 16.00 nah, di setiap hari kerja. Nah, terus yang kedua melalui kelas pajak. Jadi wajib pajak yang ingin mengajukan PPS, program pengungkapan sukarela ini dapat mengikuti kelas pajak yang diadakan setiap hari. Nah, namanya kelas pajak ini online dia. Jadi nanti wajib pajak itu bisa memilih melalui saluran mana saja, karena itu otomatis hampir setiap hari ada. Nah, jadwal kelas pajak itu kita sudah publikasikan melalui media sosial resmi di tiap-tiap kantor yang ada di Kalimantan Barat ini, Kanwil, KPP, dan KP 2KP. Nah, yang ketiga adalah layanan secara online melalui telepon, gitu kan. Nah, bisa juga sekarang kan masyarakat mungkin udah jarang pakai telepon ya. Iya. Nah, bisa lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp juga Nah, bisa lewat ya Pak WhatsApp bisa. Nah, jadi bisa di chat lewat WhatsApp. Nah, terus selanjutnya juga bisa email. Nah, kita kan ada email resmi ya. Iya. Nah, di media sosial kita lengkap itu informasi seperti itu. Bisa juga lewat email. Oke, berarti untuk pelayanannya sendiri sudah lengkap ya Pak ya?
Insya Allah sudah. Mulai dari helpdesk offline ada, kelas pajak ada, pelayanan online sampai WhatsApp chat, email, telepon juga ada. Lengkap seperti itu ya Pak semua. ya. Nah, terkait dengan kelas pajak tadi nih Pak, kalau wajib pajak nih pengen ikut kelas pajak, itu pematerinya tuh dari kita tuh siapa sih Pak? Nah, kalau untuk pemateri ya, alhamdulillah kita sekarang ini punya tenaga namanya fungsional penyuluh pajak. Oh, ada tenaga sendiri khusus gitu ya Pak ya? Iya, Oke. asisten fungsional penyuluh pajak. Oke. Nah, itu kalau untuk wilayah kerja kita adanya di Kanwil Oke. dan di KPP Kanwil Pratama. dan KPP Pratama. Nah, tapi kan kita punya unit lain ya. KP2KP tadi itu ya Pak ya? KP2KP, kalau di KP2KP belum ada fungsional penyuluh pajak. Jadi itu artinya dilaksanakan oleh pegawai yang lain. Oke. Tapi untuk helpdesk-nya sendiri ya Mbak Ambar ya, dan sahabat pajak ya dia. Iya. Nah, sahabat pajak, untuk helpdesk sendiri itu kita tidak hanya mengandalkan fungsional Fungsional. penyuluh pajak. Oke. Seperti di Kanwil ini ya, di Kanwil kita kemarin sudah mengeluarkan SK. Jadi teman-teman itu bergiliran sebagai satu tim menjaga helpdesk untuk oke. jadi pokoknya piket lah gitu ya, Piket piket di helpdesk, helpdesk oke. itu melibatkan hampir semua unsur. Jadi ada pemeriksa, ada penelaah keberatan gitu kan, ada OC, ada pelaksana, dan tentu saja dikoordinasi setiap hari oleh bapak-bapak eselon 4-nya seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau tadi dari segi pelayanan dan juga penyuluhannya udah mantep nih Pak berarti. Kalau dari upaya-upaya yang dilakukan oleh DJP, terkhususnya di Kanwil DJP Kalimantan Barat ini untuk menggaungkan PPS ke masyarakat luas itu sudah dilakukan apa saja Pak? Ya, semua cara kita gunakan lah ya. Oke, semuanya cara apa aja tuh Pak? Supaya informasi itu sampai kepada Iya. wajib Gimana tuh, pajak Pak? gitu kan. Ya, kalau dulu kan koran ya. Koran. Nah, sekarang pun kita masih memakai koran. Oke. Kita ada kontrak lah dengan beberapa koran untuk menyampaikan informasi itu. Dan juga dengan televisi, kemarin juga Pak Kakanwil sudah mengambil gambar untuk ditayangkan di televisi, dan itu salah satu pesannya adalah ajakan untuk ikut PPS ini. Oke. Radio juga. Nah, dengan radio, dan tentu saja kalau yang kekinian itu melalui media sosial. Oke, punya media sosial juga ya Pak ya? Iya, Siap. jadi kantor pajak ini mulai dari Kanwil, KPP, KP2KP itu semuanya punya media sosial. Oke. Dari Facebook, gitu ya, Twitter, Instagram, bahkan TikTok kita juga sekarang sudah punya. Oke. Nah, TikTok tentu- resmi DJP. Betul. Kanwil DJP Kalimantan Iya. Barat. Oke. Dan Username-nya tentu- apa tuh Pak? Ya, Username-nya apa tuh Pak? ya. Jadi kalau untuk Kanwil DJP Kalimantan Barat sendiri itu pajak kalbar. Pajak Jadi Kalbar. Oke. kalau Instagram tuh @pajakkalbar gitu ya, Facebook pajak kalbar, Oke, seragam Twitter semua ya, Pak, pajak ya? kalbar. Iya, karena nomenklaturnya kita diatur oleh kantor pusat Oke, seragam. Tapi di samping yang tadi itu ya, udah mulai ada koran, TV, Media radio, sosial. media sosial. Kita juga menggunakan media luar ruang ya Media untuk luar ruang. menyampaikan informasi PPS ini kepada masyarakat. Apa tuh Pak? Nah, mulai dari videotron gitu Oke. kan, spanduk, umbul-umbul, standing banner gitu. Jadi untuk standing banner bahkan kita lagi menjajaki kerjasama dengan perbankan. Nah, nanti kita akan menempatkan standing banner di bank yang ada di Kalimantan Barat ini untuk menyampaikan siap. informasi PPS. Dan juga kita dibantu dan melibatkan teman-teman mahasiswa. Oh, ada juga ya Pak ya keterlibatan oleh teman-teman mahasiswa. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa melalui tech center Tech karena Center, oke. ya sekarang Kanwil DJP Kalimantan Barat itu punya 13 tech center. Oke. Nah, punya 13 tech center, berarti kan kita punya jaringan dengan 13 perguruan tinggi. Iya. Nah, nanti melalui tech center ini kita merekrut namanya relawan pajak. Oke, siap. Nah, nanti kita melalui tech center dan teman-teman relawan pajak ini kita juga akan menyebarkan
informasi mengenai PPS ini lebih luas kepada masyarakat. Oke. Iya, Berarti seperti udah itu. jos semua nih Pak ya, mulai dari pelayanannya, kemudian penyuluhannya juga sudah ada kelas pajak setiap hari, dan untuk kehumasannya juga udah lengkap ya Pak ya, dari mulai online, ada media sosial, dan juga offline-nya ada media luar ruang, seperti itu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Oke, nah kita udah di penghujung acara nih kawan pajak di CCPK episode kedua ini. Tadi seperti yang disampaikan Pak Fadri di awal, Pak Fadri telah menjelaskan terkait secara general umum apa itu PPS, tujuannya seperti apa, serta pelayanan yang diberikan khususnya dari Kanwil DJP Kalimantan Barat kepada wajib pajak untuk memanfaatkan PPS ini. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak Fadri atas penjelasan yang telah diberikan dan juga waktu dan kesempatannya pada CCPK episode 2 kali ini ya Pak. Iya. Terima kasih Mbak Ambar, Siap. terima kasih juga kawan pajak Kalimantan Barat. Oke, nah seperti itu ya kawan pajak, dan sampai di sini perjumpaan kita di acara CCPK episode 2. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. CCPK, cakap-cakap, pajak kalbar. Cakapnya cakep-cakep, yang cakep, kuy cakep-cakep. Terima kasih.